Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini mari kita simak penjelasan Kiai tentang Thoreko. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Maaf Kiai, apakah menjalankan Thoreko itu berat? Thoreko itu tidak berat, amalia Thoreko itu tidaklah serumit yang orang perkirakan. Yang kata kebanyakan orang itu berat, Thoreko itu ya hanya menjalankan amalia syariat. Cuma bedanya amalia hakikat dibawa beserta ketika mengamalkan syariat itu. Misal dalam sholat, ketika orang mengamalkan syariat maka syarat rukun perbuatan dan ucapan itu dikerjakan, sebagaimana orang itu mengerjakan sholat biasa. Dan ketika orang itu menyertakan hakikat, maka fokus akal hati difokuskan mengingat Allah, akal dan hati tidak kemana-mana, tapi masuk ke dalam diri sendiri mengkonsentrasikan lafaz Allah di titik-titik latifah. Lalu, apa itu titik latifah Kiai? Titik latifah itu, titik penghubung antara manusia dengan Allah, melewati 7 pratala lapis langit. Di titik latifah itu ada lubang itu mengarah ke dalam kegaiban ruhani, menuju alam ruh yaitu alam langit, dan melintasi pintu-pintu langit. Makanya manusia harus mengetahui di mana tempat titik latifah robaniyahnya, karena di titik latifah itu terdapat kotoran, dan kotoran itu yang menghalangi manusia untuk sampai kepada Allah. Jika kotoran di titik latifah itu masih ada, maka manusia tidak bisa mencapai keikhlasan. Ikhlas itu murni. Jika masih kotor maka namanya tidak murni. Ikhlas kotoran-kotoran itu yang mengotori keikhlasan, seperti ujub, sombong, tidak bisa terima, riak, sumah, gibah, ragu, was-was. Semua kotoran itu adanya di titik latifah, dan kita membersihkan kotoran itu namanya nadofah. Makanya kata-kata nadofah disangkut pautkan dengan iman, bukan Islam, anazofatu minal iman, bukan anazofatu minal Islam. Karena yang dimaksudnya di hadis itu adalah pembersihan titik latifah kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkannya dengan iman bukan dengan Islam. Jika titik latifah kita belum bersih dari kotoran, maka pintu 7 langit belum bisa dilewati oleh amal ibadah kita. Artinya, amal ibadah kita tak sampai pada Allah, bukan hanya amal ibadah kita tertolak. Kalau tertolak itu kan sudah sampai kepada Allah, sampai lalu ditolak. Ini malah belum melewati langit, ya jelas belum sampai. Apalagi amal ibadah kita bermanfaat atau ada manfaatnya. Bermanfaat itu kan kalau sudah sampai kepada Allah, ini sampai saja tidak, bagaimana mau bermanfaat? Jika titik latifah kita bersih dari semua penyakit, baru amal ibadah kita akan melewati langit, dan sampai kepada Allah, dan akan menjadi ada manfaatnya. Jika kita menjalankan hanya syariat saja, ya tidak ada apa-apa yang keluar dari tubuh kita ketika kita beribadah. Kita itu kalau sudah menggabungkan ibadah kita antara syariat dan hakikat sinkron bersama-sama, maka akan keluar malaikat sebentuk cahaya yang akan ke langit, menghadap kepada Allah, pewujudan ibadah kita. Malaikat serupa cahaya itu yang akan menghadap Allah, makin serasi dan sejalan antara hakikat dan syariat, maka akan makin banyak cahaya yang keluar dari tubuh kita. Tapi ini soal bisa menembus 7 langit sekalipun ibadah kita sudah ada bentuk cahayanya. Menembus langit itu masih berhubungan dengan kebersihan latifah kita dari kotoran ruhani. Selama latifah kita belum bersih dari kotoran, maka belum bisa cahaya yang keluar dari ibadah kita itu akan bisa menembus langit. Makanya hanya ibadah yang ikhlas saja yang akan sampai kepada Allah. Nah, demikianlah penjelasan tentang Thoreko. Jadi menjalankan Thoreko itu tidak berat ya Kiai. Terima kasih atas penjelasannya Kiai. Demikian tadi penjelasan Kiai tentang Thoreko, semoga menginspirasi.